Amma ba'du. Kami panjatkan segala puji kepada Allah Azza wa Jalla dan kami mohon pertolongannya, seraya memohon ampun dan perlindungannya dari segala keburukan jiwa. Yang Maha Kuasa, limpahkanlah salawat dan salam bagi Rasul kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah pada hari ini, Sabtu 21 September, tepatnya di 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita kembali menghadiri majelis ilmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini dengan melanjutkan tema tentang waris dan wasiat. Yang langsung saja eh, kepada Ustadz Nur Sidin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah konsentrasi belum, Bu? Kita lihat ini belum semangat atau belum sarapan. Tahunnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu namanya semangat thalabul ilmi ya. Masa salamnya kok rada males. Alhamdulillah, walillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, nastaghfiruh, wa na'udzu billah ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا وشفينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من نفس واحدة منها زوجها منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibu-ibu jamaah KIS ya. Apa kepanjangannya KIS? Kajian Islam KIS, KISnya dua ya. KIS gitu ya. Kajian Islam Sunnah Semarang yang semoga panjenengan semua termasuk menjadi ini itu jenis wanita-wanita ahli surga ya. Insyaallah. Alhamdulillah dengan nikmat rahmat dan pertolongannya hari ini setelah lama nggak ketemu ya Bu ya. Bulan kemarin kelihatannya libur karena waktu liburannya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan kepada jenengan tidak lupa ya. Masih ingat jadi ilmu yang bermanfaat. Soal dan jika salam juga tercurahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirin ibu-ibu terutama rahimani wa rahimakunallah. Membagi waris itu mudah. Kalau sulit ada bukunya, ada panduannya.
Tapi yang sulit itu menyadarkan, berhukum dengan hukum Allah gitu ya. Di jamaah yang lain ada seorang ibu itu yang tanyanya ngeyel gitu. Nggih, nggak di sini tapi alhamdulillah. Kok laki-laki sama perempuan berbeda, Ustadz? Iya, memang berbeda. Saya nggak mau kalau berbeda, saya mau sama. Ya memang Al-Quran bilang berbeda, tapi saya nggak mau. Gitu maksudnya gimana itu? Iya, gitu. Sebenarnya begitu. Mungkin dia merasa aneh gitu ya. Kok begitu, kok begitu, kok begitu terus. Padahal secara umum atau secara global, ketika kita ditanya, kamu Muslim? Muslim. Kitabmu apa? Al-Quran. Nabimu siapa? Muhammad. Benar, benar. Perintah Nabi mau kamu lakukan, lakukan. Larangannya jauhi, jauhi. Kalau perintahnya Al-Quran, lakukan, lakukan. Larangannya jauhi, jauhi kan itu kan secara global ya. Tapi setelah diperinci A, B, C, D, E, F, G ya, ternyata kok ada yang begitu ya? Kok ada yang begitu ya? Padahal itu Al-Quran misalnya. Lah makanya yang sulit kalau Allah nggak ngasih hidayah justru hati kita tuh menerima hukum Allah ndak gitu ya. Meskipun secara akal mungkin tidak masuk akal. Banyak kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran maupun kejadian nyata pada zaman Nabi yang tidak masuk akal. Tapi yang mukmin harus sami'na wa ata'na. Ibu ngajeng ngajeng Ibu. Ngajeng tasih longgar. Misalnya cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jangankan 1100 tahun yang lalu. Hari ini aja nggak masuk akal kok. Dari Mekah ke Palestina, berangkat habis Isya, terus menjelang subuh sudah sampai Mekah lagi. Hari ini bisa dilakukan enggak? Enggak bisa. Uang Mekah Palestina itu penerbangan 4 jam. 4 jam itu terbangnya itu loh. Wow, itu 4 jam. Wow, itu 4 jam. Berarti nah, habis Isya misalnya jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 4 lah. Ya, sampai Mekah lagi semua kan nggak bisa gitu toh. Artinya hari ini aja nggak masuk akal, apalagi 1400 tahun yang lalu yang naiknya onta, lebih nggak masuk akal. Tapi ada pakar yang mengatakan kalau itu yang bilang Muhammad, saya percaya. Misalnya ini putih tapi Muhammad bilang hitam, saya lebih percaya kataan Muhammad bahwa itu adalah hitam. Itu harusnya orang Muslim seperti itu, jangan kok orang orang mudeng, orang masuk akal, itu nggak boleh. Jika itu sudah sunnah Rasulullah SAW ya sami'na wa ta'na. Itulah yang terbaik. Maka ayo kita menjandani diri itu untuk taat terhadap hukum Allah. Alhamdulillah setelah saya nulis tulisan ini banyak yang WA, yang telepon datang ke rumah juga banyak. Yang jamaah sini yang datang ke rumah Bu siapa itu? Bu Sinten kok Bu Karin. Karin itu Karina Bu. Ini ya, datang 2 kali. Ya, kemarin ada yang datang nanti sore habis asar juga ada yang datang semuanya mau konsultasi tentang waris ya. Ada yang datang tuh pertama kali yang ngotot gini 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 lah. Kalau mau ngotot masa datang ke saya mau apa? Saya juga nggak njaluk separuh gitu toh. Iya. Kan saya nggak minta dari harta warisan itu toh. Kok terus misalnya mau nggak setuju wong datang terus gimana gitu. Saya hanya menjelaskan tentang hukum Allah. Terus jenengan di surat An-Nisa yang ayat 11, 15-nya itu kan jelas di apa namanya? eh oleh Allah dijanji surga atau itu. Kalau yang nggak takut dijanji neraka ya. Itu di buku ini di halaman berapa itu ada? Nah, di halaman 6. Di halaman 6 itu di ayat 13-nya kan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha kan. Jadi barang siapa yang ya, barang siapa yang terhadap Allah dan Rasulnya
dalam masalah waris ini, maka janjinya adalah surga. Karena itu kan enggak, bagi itu enggak mudah gitu. Ya misal, kan banyak contoh, misalnya jenengan suamine jenengan meninggal, hartane rodok lumayan, anake jenengan wedok-wedok tok, adiknya suami, kakaknya suami, apalagi bapaknya suami kalau ada itu kan berhak mendapat waris dan ternyata setelah dihitung lebih banyak daripada jenengan dan anaknya jenengan kan toh. Kok ngono kan berat itu ya. Makanya janjinya surga gitu. Janjinya surga itu ya. Kemudian di ayat 14-nya kan wa may ya'sillaha wa rasulahu hududahu yudkhilhu naron ya. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya ya dengan cara ya merubah dengan berbagai macam alasan, maka dijanji masuk neraka. Bahkan di situ ada kata kholidan fiha, kekal di dalamnya. Mungkin kekal ini karena kekafiran nggak mau, bukan hanya tapi meyakini bahwa hukum Allah itu tidak adil, tidak bijaksana, tidak maslahat. Kalau menuduhkan gitu kan menjadi kafir gitu ya. Maka kholidan fiha, kekal di dalamnya, walahu azabun muhin, dan baginya adalah azab yang sangat-sangat menghinakan. Maka yang terpenting itu bagaimana kita taat terhadap hukum Allah. Satu. Yang kedua, mau menghitungnya. Kalau ada orang yang tanya, dengan sedikit banyaknya bisa memberikan jawaban. Meskipun tidak menjadi ahli ya nggak apa-apa. Ngaji wis tuwa ya. Tapi nek bejo ya bisa gitu ya. Masya Allah. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau bisa pertanyaannya kalau di majelis, pertanyaan proses. Tidak pertanyaan jadi. Pertanyaan jadi itu saya punya permasalahan ini Ustaz. Coba dapat berapa? Itu kan saya nggarap. Ya, jenengan rimo dadi kan enggak kan gitu toh. Pertanyaan proses itu ya jenengan ingat pelajaran-pelajaran yang kemarin. Misal ahli waris laki-laki ada berapa? Berapa? 15 ya. Yang perempuan 10. Lah itu harus hafal itu ya. Ya, ya lama-lama nggak dihafalkan kan hafal toh. Kalau ahli waris 25 kumpul semua yang dapat berapa? Ahli waris kumpul semua 25. Yang dapat waris berapa? Semua enggak? Enggak lah. Oh, kon masuk sawit untuk kabeh dadi sithik-sithik. Berapa yang dapat? Buka halaman 29. Oh, 6. Benar? 25 kumpul semua yang dapat berapa? Halaman 29. 6. Masa sih? 5 ya. 5 ya. Bapak, anak, suami, ibu, terus anak perempuan. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, ya. Kemudian suami atau istri itu kan jadi satu. Kalau ada meninggalkan suami dan istri kan nggak ada loh. Ada orang meninggal loh yang ditinggal suami dan istri nggak ada. Ini anak eh anak laki-laki, suami atau istri, anak perempuan, kemudian ibu. Ya itu kalau 25 kumpul semua. Kalau yang hanya laki-laki toh yang dapat 3. Kalau perempuan toh yang dapat 5 gitu ya. Jadi ternyata kalau ada 25 itu tidak semuanya dapat, tidak semuanya dapat. Begitu juga asobah. Asobah itu ada
13. Sama dengan jumlah ahlul waris laki-laki, kecuali ada 2 orang ahli waris laki-laki yang nggak dapat asobah. Siapa? Kan ahli waris laki-laki kan jumlahnya 15. Semuanya bisa asobah kecuali 2. Siapa 2 itu yang nggak bisa asobah? Intan? Siapa yang nggak bisa asobah? Atau yang tidak bisa asobah adalah suami. Suami itu nggak bisa asobah. Suami laki-laki tuh. Yang kedua, saudara laki-laki seibu. Itu tidak bisa asobah. Jadi 2 dari 15 yang tidak bisa asobah. Ahli waris laki-laki jumlahnya 15, yang asobah 13. Berarti yang tidak asobah 2, yaitu suami sama saudara laki-laki seibu ya. Jangan lupa kemarin semuanya muaranya ke mayit ya. Istri istrinya mayit, suami suaminya mayit, nenek ya neneknya mayit gitu. Nah, ada orang tanya tuh gini, biar nggak ribet-ribet ketika masih hidup tak bagi sampai habis, gimana ya boleh-boleh saja, tapi kan nggak mungkin orang umur 35 tahun, anaknya 6, yang paling gede kelas 6, paling kecil masih digendong, terus mau dikasih harta rumah, semuanya dikasihkan habis ke anak-anaknya, kan nggak mungkin lah Bu. Bagi kira-kira ngerti, mati ini umur 70 tahun gitu. Kan juga nggak tahu gitu ya. Makanya ada hukum waris. Orang itu ketika punya harta, ya hartanya itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Biasanya butuh nggawe ke omah anak ki nek anake wis nikah. Bar nikah tak gawe ke omah kono ya nduk kan itu kok. Mos anak kelas 5 SD gawe ke omah. Gitu ya. Ya misalnya adik kan jarang ya. Kelas 5, kelas 3, TK gawe ke omah kabeh itu kono nggoni dhewe-dhewe. Dan di dikontrakkan. Ya boleh aja. Tapi jarang toh seperti itu, kemudian merasa supaya hartanya habis. Wong umur 35 tahun itu dari mencari-carinya mungkin umur 35 tahun hartanya 10 miliar. Nanti ketika umur 50 tahun kan jadi lebih banyak. Misalnya jadi berapa gitu. Atau ketika tua entah ya kan. Iya. Jadi artinya semuanya itu eh, ada hukum yang ketika terjadi itu hukum itu diterapkan. Ketika punya harta, ya harta itu digunakan sesuai dengan kebutuhan itu. Dan ilmu di Islam itu kan Masya Allah lengkap sekali ya. Mungkin nanti setelah bahas tentang warisan, bahas tentang keluarga, kewajiban suami, kewajiban istri, itu kan perlu dibahas ya, supaya tahu kewajibannya masing-masing, tahu haknya masing-masing ya. Terus kemudian asobah binafsihi sudah, asobah bil goer sudah, asobah ma'al goer juga sudah, kemudian asabul furud juga sudah. Saya ingat itu sampai mahjub ya Bu ya, sampai mahjub. Meskipun nanti ya dibahas lagi, diulangi lagi ya. Mahjub di sini ada mahjub khirman, ada mahjub nukson. Dimulai dari mahjub khirman, yaitu orang yang asalnya mendapatkan warisan, kemudian tidak mendapat karena terhalang oleh ahlu waris lain. Jika terhalang waris jika masih ada ayah. Kakeknya siapa? Mayit. Ada ayahnya siapa? Mayit. Jadi kalau ada kakek dan ada ayah, kakeknya tidak dapat. Terhalang oleh ayah. Jadi si A ini meninggal, si A ini mayit ya, mayit. Kemudian di sini ada
kakek, ucul gimana Bu? Tutupnya Bu. Mayit ada, kakek ada, ayah. Maka kakek ini statusnya M. Apa M? Mahjub terhalang. Ya mungkin pas bagi waris diundang loh. Kak, datang kak. Penjenengan nuwun sewu terhalang oleh ayahnya. Ya serak popo, wong aku menerima kakek gitu ya. Nah, kakek, ayah, misalnya sini terus suami, ya, suami. Maka suami mendapat separuh. Kakek mendapat berapa? Ayah mendapat berapa? Ahli waris laki-laki itu selain suami dan saudara laki-laki seibu itu seringnya kalau nggak ada anak menjadi asobah. Kalau ada anak baru seperenam. Nggak ada anak berarti dia asobah. Ya, asobah. Berarti tinggal dikasihkan ke suaminya separuh. Dari sini dua, maka dua bagi dua satu, sini satu. Kakeknya satu, suaminya satu. Tinggal satunya itu berapa hartanya gitu ya. Kakek mahjub tidak mendapat bagian warisan. Yang kedua, saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris jika masih ada anak laki-laki maupun perempuan, cucu laki-laki maupun perempuan, ayah dan kakek ke atas. Ya, ini saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan waris. Saudara laki-laki seibu. Seibu itu gimana, Bu? Bukan. Seibu itu beda ayah, ibunya sama gitu. Di sini contoh yang punya saudara seibu itu laki-laki seibu. Jadi ibunya sama tapi bapaknya beda. Ini perempuan, nikah sama ini, lahir ini, ya. Ini mati atau cerai dinikahi ini, dapat putra ini. Lah ini sama ini namanya saudara seibu gitu. Saudara seibu, ibunya sama satu, ayahnya beda. Lah ini saudara laki-laki seibu ini tidak mendapatkan waris jika ada anak baik laki-laki maupun perempuan. Mayitnya punya anak, maka saudara laki-laki seibu tidak dapat. Mayitnya punya cucu, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Saudara seibu yang nggak dapat. Ada ayah, saudara laki-laki seibu nggak dapat. Ada kakak, saudara seibu nggak dapat. Saudara seibu ini banyak yang menghalangi ya. Banyak yang menghalangi. Tidak harus kumpul itu. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, ayah itu tidak harus kumpul. Salah satu dari mereka itu sudah cukup menghalangi saudara seibu. Ya. Jadi misalnya contohnya mayit, mayit, saudara laki-laki seibu. Sini kok ada anak, udah kan? Itu. Nah, lagi nggak misalnya sini saudara laki-laki seibu, sini ada cucu ini ya kan. Jadi saudara laki-laki seibu, sini ada ayah, ini ya terus beng gitu.
Sini saudara laki-laki seibu, sini ada kakek, ini ya peng gitu. Jadi ini sendiri-sendiri ini bisa menghalangi. Apalagi ini kumpul gitu ya, lebih menghalangi lagi gitu. Jadi saudara laki-laki seibu kok mayatnya ada anak. Anak itu baik laki-laki maupun perempuan. Saudara laki-laki seibu mahjub, peng itu mahjub ya. Ada cucu mahjub, ada ayah mahjub, ada kakek yang mahjub. Mahjub itu terhalang. Artinya laki-laki seibu itu seolah-olah agak lemah keberadaannya. Kayak pemain cadangan gitu. Jogo-jogo gitu. Ya halang gitu. Terhalang. Karena berpikiran di jamaah mana itu ya, ada yang berpikiran kok ahlul warisnya kok 25 ya kayak duitnya piro. Iku nek duitnya 25 juta kan mengumuman 1 juta tok gitu ya. Jadi punya 25 itu dapat semua gitu. Jadi 25 itu kan kumpul hanya 5 orang. Ya, hanya 5 orang. Ternyata banyak yang tidak dapat. Nah, ini sesuai dengan kaidah yang ada. Sesuai dengan kaidah yang ada. Saudara laki-laki ibu terhalang oleh itu anak, cucu, ayah, tante, kakek. Saudara laki-laki seibu ya. Belum tentu setiap orang juga punya. Ya, saudara laki-laki seibu. Ayah saja itu kan jarang yang punya. Kemudian cewek, sekandung. Kalau ini suami ya, saudara laki-laki sekandung. Sekandung itu ayah seibu. Nggak tahu itu kalau seibu itu nggak disebut sekandung. Sekandungannya ya satu gitu ya. Tapi tetap yang disebut sekandung itu ibu. Ini sekandungmu ya? Iya, itu mesti salah. Seibu. Kalau seibu, meskipun kandungannya itu tidak disebut sekandung. Itu saya saja ya. Jadi saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan waris jika masih ada laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek dalam salah satu pendapat. Jadi seibu ini bisa dihubungi oleh laki-laki maupun perempuan, tapi yang bisa menghalangi hanya laki-laki, anak perempuan enggak. Itu. Makanya kalau dengan yang punya anak perempuan saja, entah suami jenengan atau jenengan hanya punya anak perempuan saja, jenengan meninggal, maka jenengan masih berhak mendapat waris. Tidak hanya ke anak. Entah yang meninggal jenengan berarti harta suami yang dibagi atau suami yang meninggal jenengan yang dibagi. Tapi kalau jenengan ya adik kakaknya jenengan suami ya adik kakaknya suami. Jadi yang bisa menghalangi secara laki-laki sekandung adalah laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Tapi kalau saudara laki-laki seibu, anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan, ya ayah dan kakek. Jadi ada mayat, kemudian ada saudara laki-laki sekandung. Kalau anak laki-laki, maka saudara laki-laki sekandungnya tidak dapat ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga tidak dapat. Tidak ayah. Jadi ayah itu lebih dekat daripada saudara ya. Ayah lebih dekat daripada saudara. Bahkan kakek lebih dekat daripada saudara. Kakeknya itu dalam hal waris lebih dekat daripada saudaranya.
Jadi saudara laki-laki sekandung artinya jenengan atau adik jenengan yang laki-laki yang seayah dan seibu. Ya, itu bisa terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Berarti tidak menghalangi. Anak perempuan tidak menghalangi. Anak perempuan ini berarti terhadap laki-laki jenengan atau terhadap saudara laki-laki suami jenengan, namanya kan boleh omnya, boleh omnya atau ya, boleh om atau Pak D. Kalau kakak ya jadi Pak D kalau orang Jawa ya. Kalau adik itu bisa om atau paman ya. Tapi kita supaya semuanya ke mayat saja. Jadi anak perempuan si mayat tidak menghalangi saudara laki-laki sekandungnya si mayit. Artinya saudara kandung ini masih dapat ketika mayit itu hanya punya anak perempuan. Ya memang begitu gitu. Tapi yang perlu diyakini lagi dengan itu jangan sampai kemudian di dalam Islam itu kayak diskriminasi terhadap gender ya. Justru ketika ada orang yang mau mensesuaikan gender itu malah nggak bisa itu. Karena beda itu bukan berarti merendahkan. Beda itu ya memang kodenya beda, punya tugas masing-masing, punya keutamaan masing-masing. Kita bicara keutamaan perempuan, luar biasa loh Bu, perempuan itu. Ketika kecil, bayi itu loh, sampai akil balik, itu menjadikan pintu surga bagi orang tuanya. Nabi mengatakan barang siapa yang punya anak perempuan tiga, bisa membesarkan sampai akil balik, maka masuk surga pilih pintu. Ada yang tanya, kalau dua ya Rasul, dua ya sama. Kalau satu ya Rasul, satu ya sama. Berarti kan membuat orang tuanya masuk ke surga. Ketika sudah menikah, ya, ketika sudah menikah, ya, maka dia menjadi keutamaan bagi suaminya, ya. Iya, bagi suaminya, menjadi keutamaan bagi suaminya. Nabi mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi suami bisa menjadi baik itu di mata Islam, di mata Allah ketika buat baik terhadap istrinya. Coba, luar biasa loh. Bayi sampai balik menjadikan orang tuanya. Setelah bersuami menjadikan baik suaminya. Kalau sudah tua renta menjadikan baik terhadap anak-anaknya. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan kepada ibumu itu 3 kali lipat daripada terhadap bapakmu. Kan itu siapa yang paling wajib itu ya Rasul ibumu. Terus yang ya ibumu. Terus yang lagi ibumu. Baru keempat lagi bapakmu. Bukan berarti bapaknya satu, ibunya 3. Ya memang bapaknya dekati sekali, ibunya 3 kali. Ya berarti menjadikan baik seorang anak. Jadi ketika bayi, ketika bersuami, ketika tua, perempuan itu pekerjaannya menjadi membuat baik terhadap orang lain. Itu kan seperti ya. Ya, ya. Ya memang itu harus nggak boleh dilupakan gitu. Wong bapak-bapak itu suruh belajar hamil sehari aja nggak kuat katanya. Tak suruh nyumpal helm mau nggak selesai turun neng kono aku neng kono ora iso nggih. Padahal perempuan itu 9 bulan. Usaha bisa lahir Bu ya. Ning Nah, itu itu keutamaan bukan merendahkan, keutamaan. Yang sama di mata Allah, Quran tapi ada tugas-tugas yang berbeda. Ya, misalnya kemudian jamaah, tentuannya ya nggak boleh perempuan jadi imam laki-laki. Meskipun misalnya
ada suami HP mengkul mbek kuliah tok. Ternyata bejo, dia untuk bojo hafizah. Nah, kan itu nggak tahu kalau itu pengalaman saya ngerti gitu ya. Nah, kemudian kalau sholat sunat di rumah yang jadi imam siapa? Suaminya. Sampai wedek sing ngapal 30 juz nggak bisa gitu ya. Nah, memang tugas menjadi imam adalah suami ya. Ya makanya di pernikahan harus sekufu yang paling baik itu ya. Kalau istrinya 30 juz ya harusnya suaminya ya 30 juz gitu ya. Dan juz 30 gitu ya. Ya, kemudian ada yang beda ya dia misalnya masalah tutup aurat. Ya memang beda nggak bisa disamakan toh. Wis pokoknya kaya cah lanang wis. Wis syukur sing pandes ngono terus nganggo kaos sakmene tok selononan ya kaya cah lanang mau aku ya padha menungsone ya ora iso gitu ya. Ya tetap itu beda. Tapi bukan berarti merendahkan justru perbedaan itulah yang menjadi rahmat di dalam kehidupan ini. Ya memang ketika misalnya tadi waras ya, kok anak perempuan sama anak laki-laki beda. Ternyata kewajibannya juga beda. Ya, laki-laki itu mempunyai tanggung jawab besar, sedangkan perempuan ditanggung oleh laki-laki 4 dan misalnya kok nggak diamankan ya kan sekarang kan nggak ngambil gitu ya. Iya, misalnya perempuan itu ditanggung salah satu dari 4 orang. Ayahnya, terus saudara laki-lakinya, kemudian suaminya, kemudian anak laki-lakinya. Ini nanggung semua. Ya, sementara laki-laki kan harus nanggung juga ibunya, istrinya, anaknya, kemudian saudara perempuannya. Itu tanggung jawab loh. Juga jadi laki-laki. Itu loh. Nah, berat juga jadi laki-laki. Lah kadang-kadang kebiasaan di Jawa yang ada ini ibu mesti jenengan wis. Jenengan niku nek mungkin jenengan sing duwe anak wedok di anak lanang. Jenengan nek dolen ning omahe anak wedok mbek dolen ning omahe anak lanang beda ndi, Bu? Salah kuwi, salah. Itu salah gitu ya. Kalau kayak jenengan dolen ning omahe anak itu mau ngapa kudu izin sentune jenengan. Iya kan? Iya, karena yang di rumah ini milik suami. Harus izin. Berarti jenengan harus dengan anak. Itu minta jenengan bukan apa. Oh gitu ya. Nah, iya. Karena anak-anak itu punya jenengan. Nah, kadang-kadang di kita kayak gitu. Ketika kemudian nanti kemana jadinya kan. Jadi jenengan kok kalau minta mau itu kayak laki-laki, jangan karena perempuan. Misalnya anak perempuan jadi ojo kondo bojoku ya Bu, wis ini jelas gelem itu. Hal gitu kan. Sisi niku wis kondo bojone apa urung kok dikeke aku, ngono. Iya. Lah tapi anak laki-laki itu enggak bojone dikeke ibuke. Iya. Iya. Ini secara itu begitu. Ya meskipun kemudian akhirnya apa ya, orang tua sing teko ya terus jukuin ini pikirnya sampai begitu. Sehingga misalnya suatu saat dengan mengambil sesuatu butuh pengetahuannya itu lagi anak laki-laki, lagi anak perempuan itu loh. Nah, itu harus harus kan tanggung jawab itu anak laki-laki, tapi kebanyakan anak laki-laki ini ada bener ngono to. Ibu sing sing ngopeni sing nunggone anak wedok. Itu kurang tepat gitu ya. Ya meskipun anak wedok itu boleh, justru yang paling biasa anak laki-laki gitu. Ekstrimnya ini bicara ekstrim, orang es krim. Ya. Anak perempuan ini mau ngurus ibunya terus istrinya suaminya. Misalnya suaminya ini ekstrim. Masa iki harus aku kok ngopeni ibumu piye ngono misalnya harus
suaminya. Suaminya ini menjadikan ibunya diampuni dosanya, gitu loh. Nah, misalnya itu ekstrem loh, Bu. Terus ini yang ibu digodain bojone ya. Oh, sampai belum ibu sini dulu ada mungkin ya istri rada kurang ajar mungkin itu. Nggih, itu ngomong mbek suamine, karena suamine iki ngurus ibuke, iki malah ngomong, "Mas, kepilih ibumu apa pilih aku?" Lah, kok pilih ibuku? Ya aku iki ibuku, kowe nemu anyar. Terus istri sing kurang ajar. Mas, pilih aku apa pilih ibumu? Sesal. Ya Allah, ya Rabbi nggak boleh. Itu namanya istri yang durhaka terhadap suaminya, gitu. Itu nggak boleh. Ekstrim, oh nanti pasangannya itu tetap menggunakan apa budi pekerti sendiri lah. Ingin tahu ekstrimnya kayak begitu gitu ya. Ini jadi perbedaan laki-laki perempuan itu bukan merendahkan, tapi justru memuliakan. Kemudian B, sampai saya tidak mendapatkan waris jika masih ada dengan yang tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, tambah satu lagi saudara laki-laki sekandung. Jadi kalau ada mayat punya saudara laki-laki seayah, punya saudara laki-laki sekandung, maka yang seayah ini tidak dapat. Yang seayah tidak dapat, yang dapat hanya yang sekandung. Bukan sekandung wae nek ana ayah rak dapat, ana kakek rak dapat, ana anak laki-laki, ana anak cucu laki-laki tidak dapat. Tapi yang seayah ketika ada saudara laki-laki yang sekandung dia terhalang. Terus anak laki-laki dari saudara sekandung, yang F anak laki-laki dari saudara seayah, ya. Terus G teman sekandung, ya. H teman seayah. Kemudian H A, B, C, D, E, F, G, H, I, cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak mendapatkan waris apabila masih ada anak laki-laki. Hah? Maksudnya ada? Ya berarti begitu seterusnya gitu ya, begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Artinya, oh berarti yang itu dia yang terdekat. Laki-laki sekandung itu terdekat. Terus bapaknya saudara laki-laki sama ayah. Ya berarti anak laki-laki sekandung. Ya anak laki seayah. Baru bawahnya itu berarti ini urutannya. Paman. Ayat ya. Ayat paman. Paman sekandung. Paman itu saudaranya ayah. Kakaknya maupun adiknya. Paman sekandung. Kemudian paman seayah. Terus kemudian anak paman sekandung pilih di asobah ya. Urutannya seperti di asobah. Di asobah. Jadi yang jauh itu biasanya misalnya di 30 di asobah. Jumlah asobah 13 orang. Itu misalnya ada semua itu yang hanya anak laki-laki sama ayah. Anak laki-laki sama ayah. Yang lain itu dicentang ya, di peng kabeh. 13 sama suami ding. Kalau suami nggak asobah ya, suami nggak asobah. Jadi yang asobah itu kalau ada semua belum ada selain yang banyak anak laki-laki dan ayah. Maka urutan yang 13 ini masing-masing bawahnya itu ketutup, bawahnya ketutup, ketutup atasnya, atasnya, atasnya gitu. Ya, misalnya coba ini dari E ya, yang asup itu dari E. Anak laki-laki paman, harus anak laki-laki paman sekandung. Anak laki-laki paman sekandung tuh harus oleh paman seayah. Paman seayah terus oleh paman sekandung. Paman sekandung tuh oleh anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
atasnya gitu. Sehingga ketika kumpul semua 13 itu yang dapat hanya anak laki-laki dan ayah. Ya, ternyata kan nggak dapat semua gitu ya. Nah, karena apa namanya itu mahjub. Yang baik memahjubkan yang seterusnya gitu ya. Hanya sampai kemudian kalau perempuan ada sendiri enggak? Enggak ada ya? Langsung mahjub nukson ya. Karena yang perempuan itu juga bersama ya. Misalnya nggak dapat panas ketika masih ada ibu ya. Terus kemudian itu laki-laki kemudian perempuan yang sama ya sama perempuan saat tidak mendapatkan waris sama dengan saudara laki-laki tadi. Ada anak, ada cucu, ada bapak, ada kakek dan seterusnya. Ini mahjub. Mahjub itu terhalang sehingga yang asalnya dapat menjadi tidak dapat karena terhalang. Dia dihitung sebagai ahlul waris ya. Jadi dari sekian tuh seperti ini kayak wali misalnya wali itu juga urat. Wali itu jumlahnya orang yang menjadi wali itu jumlahnya sesuai asober wali. Ada perempuan nih mau jadi mantan, mau nikah, maka cari walinya. Nggak boleh tanpa wali. Wali yang terdekat adalah ayahnya. Ternyata ayahnya sudah meninggal, kakeknya ke atas. Mungkin kalau ayahnya sudah meninggal, kakeknya ya sudah, buyutnya mungkin ya sudah lebih dulu gitu ya. Kayak itu kakek kalau dalam hal wali, ayahnya ayah, ayahnya ibu bukan wali gitu ya, bukan wali. Jadi ya wis diwalani ki kakek saka ibu nggak bisa. Jadi ayah, kakek itu ayahnya ayah terus ke atas. Ini enggak ada, kemudian cari yang terdekat saudara laki-laki. Kandung. Saudara laki-laki seibu tidak wali. Saudara laki-laki sekandung dari saudara laki-laki seayah. Enggak ada lagi anaknya. Anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman seayah. Sudah enggak ada semua, baru hakim untuk menjadi wali. Jadi jangan meninggal itu langsung hakim. Padahal wali urutannya itu banyak gitu. Itu wali, itu gambarannya seperti itu. Jadi masih ada yang kalau dalam wali disebut ada wali atas, ada wali ba'at itu ya. Ada wali akad, ada wali ba'at. Ba'at itu maknanya jauh. Akad itu maknanya dekat. Karena nggak boleh nikah tanpa wali. Ada orang merantau ke Jakarta, ya toh, pulang tiba-tiba sudah bawa suami. Katanya nikah di puncak sana. Lah terus waline sopo padahal di rumah ada bapaknya. Itu nggak sah gitu ya. Nggak sah. Ya nek sulit mendatangkan sekarang boleh video call itu loh. Kemarin banyak orang yang nikah pakai video call itu pas pandemi. Iya, video call. Boleh loh. Asalkan beneran tuh video callnya nggak disasarkan yang lain itu loh. Bener, ini ayahmu bener ini. Oh iya, bener. Terus mungkin ya tetangga-tetangga diburu itu bener, ini ayahnya. Oh iya, itu ayahnya. Mesti ngomong dituntun gitu ya. Jangan-jangan sing di video call juga orang laki-laki lain. Ya makanya harus ada saksi itu bener bapaknya kan itu loh. Mau saiki akeh wong hapus-hapus. Iya, ya. Jadi nanti ada keluarga waris, ada keluarga wali, ada keluarga mahrum. Itu bisa bisa sendiri-sendiri. Mahrum itu kakek dari ibu mahrum. Ya kakek dari ibu itu mana? Mahrum gitu. Misalnya bapak jenengan kan putrane wit jenengan kan mahrum. Nggih.
neng mboten iso dadi wali. Nggih. Nggak bisa jadi wali. Mungkin dapat waris itu. Tapi mahram itu. Biasanya nanti ya mahram itu ada 16. Jumlah mahram itu yang senasib itu ada 7, yang sedang pernikahan ada 4, kemudian yang seridih persusuan itu ada 2 ya. Maka jumlahnya jadi 16. Ini 14, 16 ada, jadi 14. Ini mahram. Lah, maka harus tahu oh, ini kerabat mahram. Ini kerabat wali. Ini kerabat ulas itu. Nah, ada yang bukan mahram tapi waris justru belum menikahinya. Misal, eh, misal laki-laki sama laki-laki bersaudara sama-sama punya anak, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan. Atau kalau di kita itu gampangannya saudara sepupu. Saudara sepupu yang sepupunya itu dari ayah. Maka misalnya ini sama ini bersaudara sekandung. Ini bapaknya satu, ini bapaknya, ya kan, dan ibunya. Kemudian ini punya anak laki-laki, ini punya anak perempuan. Ya, maka ini sama ini tuh nggak mahram loh, nggak boleh tangan loh, nggak mahram. Ya, ini sudah mati semua ya. Kakeknya, ayahnya, ini menikah, ini bisa jadi wali. Ini udah wali. Bisa menikahkan, karena ini wali. Ternyata dia mau menikahkan, ya menikahi, boleh gitu ya. Tapi nggak boleh nikahi sendiri, sendiri nggak boleh. Jadi wali yang lain itu. Artinya ini bukan mahram, bisa jadi wali, dan bisa juga menikahinya. Oh, gitu ya. Jadi bisa jadi wali, bisa menikahinya. Dan ini termasuk ini yang meninggal, ya. Ini bisa dapat namanya saudara. Apa namanya? Anak saudara laki-laki sekandung. Ini yang mati atau ini yang mati sama-sama mendapat waris itu. Kalau nggak ada yang menghalanginya, yang menghalanginya kan banyak kan di sini sekandung. Nah, anak ada anak, ada cucu, ada kakek, itu orang-orang yang menghalanginya. Jadi kalau nggak ada yang menghalanginya maka menjadi waris. Ya ini disebut waris, ada kerabat sekali, ada kerabat mahram. Nah, kram. Lah terus anak angkat, anak angkat itu tidak mahram, tidak dimahramkan. Lah cara memahramkannya gimana ya? Dengan cara macam-macam, mungkin disusui saudaranya gitu toh. Ya atau kok ya disusui hanya bisa disusui ya. Kita memang ambil anak angkatnya yang sudah mahram itu, yang sudah mahram. Misalnya anaknya adiknya gitu ya, anaknya kakaknya itu kan sudah mahram gitu. Jadi anak angkat tidak mahram. Itu mahram. Anak tiri mahram. Tapi anak tiri sama ibu tiri itu ada perbedaan. Kalau tiri ya, anak tiri itu jadi mahram itu kalau sudah berhubungan sama ibunya. Jadi contoh, ini janda, ini laki-laki. Janda ini punya anak perempuan. Nah, kemudian menikahi ibunya. Biasanya nangon fikih contohnya kan ekstrim-ekstrim lu urung tentu terjadi. Ini kan ngerti gitu. Gitu. Ini janda, ini anak perempuannya, sudah laki-laki menikahi ibunya. Terus nikahi ibunya itu anak wedoke diajari ning kono. Ditakon lha kuwi sapa kuwi ya anakku. Ternyata anaknya luwih wayu misalnya gitu toh. Akhirnya ibunya ditinggal dicerai ganti nikahi anaknya. Ini halal. Asal belum kumpul sama ibunya. Tapi kalau sudah kumpul sama ibunya, boleh. Ini jadi mahram selamanya.
Jadi belum kumpul ada itu nikah. Wah, seneng. Nah, boleh ganti nikahi anaknya. Kok buang temen. Wah, ini satu ganti kan harus pilihan itu ya. Karena itu itu ya. Misalnya ini nikahi anaknya. Contohnya seperti itu. Lihat, dia ayu mbok nih, ngono. Lah ibune kok ayu men ngono. Setelah nikah, yang justru ganti nikahi ibunya tidak boleh. Jadi kalau sudah komplit nikahnya, ibunya itu sudah menjadi ibu, ya sudah menjadi ibu mahram, namanya ibu mertua. Kan ketika cerai sama anaknya, ini nggak bisa cerai. Ibu mertua itu nggak ada mantan. Lah ini kadang banyak orang yang bilang mantan mertua, salah. Mertua itu nggak ada mantan. Kalau mantan istri ada, mantan mertua tidak ada. Semenjak itu nikahnya sudah menjadi mertua ila yaumil qiyamah. Itu ibunya njaluk saran kumpul sama ibunya dulu supaya anaknya ini menjadi mahram sebagai anak tiri. Jadi misalnya kok orang langsungan bar nikahi kok terus ora dadi ya mau kumpul lama-lama mah nyedaki anaknya nikahi anaknya boleh gitu ya. Tuh, jelas ya. Jadi nikah itu kan hitam putih dulu, harus blend kan, gitu ya. Wong kadang-kadang tuh berpikir keliru. Pernah saya dipanggil orang untuk nikah. Siri itu belum ada pengulu. Lah kok urung ana pengulune ngopo? Ya wis pokoke gen nek kumpul-kumpul kuwi gen halal dhisik wong arene dadi ngajokke kuwi nek ning nggon pengulu kudu ana wektu tenggang berapa hari ngene-ngene tenan, tenan ya. Datang, setelah datang tak tanya calon pengantin putrinya. Lah kamu dulu tuh kan punya suami toh, Mbak kok sudah mau nikah sama ini gimana? Iya sudah cerai kok Ustadz. Oh sudah cerai, berarti sekarang dilamar itu mau nikah sama itu. Iya. Lah cerainya sudah berapa bulan kok sudah mau nikah? Sebulan Ustadz, sebulan yang lalu cerai itu. Astagfirullahaladzim. Iki piye to iki ngono? Sebulan yang lalu ya terus. Nah, oh Mbak, nek cerai baru sebulan itu idahnya belum lepas, belum selesai. Minimal paling cepat itu 3 bulan ya. Kalau suamimu meninggal paling 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dicerai pakai bulan itu minimal paling cepat 3 bulan. Bahkan kalau jenengan haid itu harus ditunggu haid 4 kali dulu baru bisa nikah dengan orang lain. Sukses jangan tak jak bubar. Saya bubarin orang saya itu dinikahin kayak gitu ya. Nah, itu karena saking tidak tahunya kan itu ya. Saking tidak tahunya dan dia niat baik kan itu ya. Mau nikah niat baik gitu ya. Nah, karena tidak tahu. Makanya Masya Allah, majelis taklim, belajar ilmu itu luar biasa. Maka menuntut ilmu, pahalanya sama dengan jihad. Itu sama dengan hijrah. Makanya dengan kalau masuk taklim harus semangat itu ya. Semangat. Karena di situ banyak ilmu. Dengan berangkat masjid taklim, qadarullah terus meninggal. Kecelakaan meninggal. Alhamdulillah atau innalillah. Meski jenengan yang meninggal itu mesti alhamdulillah. Jihad syahid itu tak. Bagi yang ditinggal biasanya terus innalillah. Iya kan jenengan jalan seneng-seneng itu jihad syahid loh itu. Syahid ya. Jelas tagnya dari Rasul itu jelas. Jadi keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi dan menemui kematian ajalnya dijemput oleh Allah. Syahid, Masya Allah. Karena sekarang kan nggak ada perang kecuali jangan dikirim di Palestina sana ya. Dan itu pun berat itu ya. Nah, jihad kita ya dengan thalabul ilmi. Terus ya ngaji di poinki wong ya wis luweh tuwa-tuwa kok ya ngaji wae. Ono abata wis ora cetha ono ora isin. Saya pernah pernah punya jamaah di daerah Togosari dulu. Asalnya ngaji biasa, lama-lama itu pada pengen ngaji tahsin, terus pakai ikro itu abata, bababa, bababa itu toh. Nah, asalnya itu 30 pesertanya.
minggu depannya itu sudah tinggal 20. Ya, minggu depannya tinggal 10. Lama-lama itu tinggal 2 orang tok, ya Allah. Katanya dipoyoi ngene wis tuwa ngaji ngono. Tapi di sini Masya Allah dari pagi ya tahsin tadi ya. Ya Allah, yang belum bisa ya dari Iqra itu ya. Ya, Masya Allah. Ya, itu pahalanya luar biasa loh itu ya. Karena kadang ada orang itu cerdas, tapi kadang kalah setat. Cerdas tapi kalah setat. Kalah setar gitu. Ya. Saya dulu kan pernah nangani namanya pesantren dinas di Telkom. Pesantren dinas di Telkom. Lah, yang ngaji itu pejabat-pejabat. Manajer, senior manajer itu toh. S2, ada yang S3, doktor barang. Tapi S2, S3-nya kan umum. Dan dia dari muda memang nggak kenal ngaji gitu. Nah, sehingga sudah tua walaupun dia doktor itu raiso maca Quran. Akhirnya itu diadakan pesantren dinas dan kalau ngajari yang pejabat-pejabat itu di dalam, jadi masuk itu pintunya double berapa gitu dan privasi hanya berdua. Ya tentang mana Allah gitu ya. Lalu kan anak buah saya nisan itu. Nah, no, itu sampai berapa bulan itu dan lama-lama bisa karena memang basicnya basic cerdas ya. Bisa. Ya meskipun belum masih orang yang lama tapi kan bisa baca itu langsung bisa 3 bulan itu pada bisa baca Quran. Masya Allah luar biasa. Lah itu kan itu mau sampai mati kan tetap nggak bisa. Kan gitu ya. Karena ilmu itu berta'alum, ilmu itu dengan belajar. Kalau nggak belajar ya sampai mati tetap tidak akan bisa baca Al-Quran. Nah, itu bisa dicontoh kayak gitu. Artinya kita kan nggak perlu malu kalau memang tidak bisa ya. Kita ngaji, untung masih hidup. Gitu ya. Meskipun misalnya disebut, wow, tahu dakwah Bu? Dakwah Ustawah. Itu namanya dakwah. Nggak apa-apa ya. Kita pelajari, terus belajar, terus insya Allah sama dengan jihad. Misalnya nih, kita ngaji waras, ya nggak mudeng-mudeng, ditanya lupa terus ya nggak apa-apa gitu ya. Dan kita belajar terus ya. Terus posting. Dulu di kelas saja itu tidak setiap orang ya, tidak setiap orang kemudian bisa banyak yang mumet mutung yang tengah jalan gitu. Ya, kemudian majub nukson. Majub nukson itu ahli waris yang bagian warisannya menjadi terkurangi atau dikurangi atau berkurang dikarenakan ada ahli waris lain yang lebih dekat. Contohnya istri asalnya mendapat 1/4 menjadi 1/8 dikarenakan adanya anak atau cucu dari mayit baik laki-laki maupun perempuan. Namanya mahjub tapi nukson. Ya, mahjub namanya nukson, terkurangi ya. Jadi misalnya ini mayit, ada istri. Ini kalau istri saja ternyata tidak ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, istri itu mendapat 1/4. Ya. Ternyata sini ada mayit, sini ada istri, kemudian ini ada anak, maka istri menjadi 1/8. Ini namanya mahjub tapi nukson, terkurangi. Asalnya 1/4 menjadi 1/8. Karena kelebihannya nanti buat anaknya. Nih, sama juga dengan suami ya, suami. Ini mayit. Suami, kalau suami tok nggak ada anak, dapatnya separuh. Tapi ketika ini mayit, ada suami, kemudian sini ada anak atau cucu, maka suami menjadi 1/4. Ya, 1/4 dari harta istrinya yang meninggal. Kemudian ibu asalnya mendapat 1/3. Ketika ada anak laki-laki maupun perempuan, maka menjadi 1/6. Ya. Ibu, mayat ini, mayat sini ibu, ini 1/3, luar biasa. Tapi ketika mayat ada ibu, sini ada anak,
maka ibu menjadi 1/6. Ya. Ibunya mayat, itu kalau nggak ada anak, nggak punya anak, dapat 1/3 loh. Udah banyak loh. 1/3 hartanya nek tolong M kan sak M dhewe pisan. Ibu mayit. Jadi misalnya sini mayit. Mayit kan seru ngono lho. Hah? Lah nggak punya ya dibagi, Bu. Oh, kan semangat tuh. Itu pas niku kayak orang tulis M itu lah. Nek duitnya ya orang loro disunggi mbah kuat mbah orang. Ini ada istri. Ada istri, ini ada ibu. Maka istri ternyata 1/4 dan ibu 1/3. Ternyata banyak ibunya loh sama istrinya. Ya terima itu ya. Banyak ibunya. Nah, makanya kan masa mau pilih aku, pilih ibumu, kurang ajar dong. Nah, itu. Dan kemudian ditambah ini mayat, ya, ada anak. Anak, sini istri, sini ibu. Maka istri ini mendapat 1/8, ibu 1/6, anak perempuan separuh. Meskipun nanti kalau dijumlah sisa atau anu besok pembahasannya ya. Nih ya. Jadi anak kalau perempuan ini ya, anak perempuan ini separuh ya. Istrinya 1/8, ibunya 1/6. Tetap banyak ibu terus ya. Ya, tapi anaknya yang lebih banyak. Kalau anaknya laki-laki maka asobah, sisa dari 1/8 dan 1/6. Ini namanya mahjub nukson, terkurangi. Terus ayah asalnya asobah, kalau ada anak menjadi 1/6. Jadi lagi mayat, ini ayah ya, ayah, ini istri. Maka tadi istri 1/4, ayahnya asobah. Tapi ketika ada ayah, ada anak, ini anak laki-laki misalnya, kemudian ada istri, maka ayah ini 1/6, istri 1/8, anak laki-lakinya yang asobah. Ya mbak gitu gampang ngono bukune ya. Sing angel apa Bu mau? Nrimone. Yeah. Cerita ya. Ya. Ada yang bingung bagine piye to kan bandane ki umah. Umah bagine piye? Masalah bagi kan teknis toh. Umah iso di kerto aji. Kalau bahasa Jawa itu di kerto aji. Bahasa Indonesia ini apa? Ditakoki regane. Harga pasaran pada saat itu rumah ini berapa yang umum kan itu toh. Lah kemudian kan bisa direng-reng. Kemudian susui bahasa Jawane. Sing arep ngenggoni nusui. Nah, dibagi duit itu kan ya boleh. Teknis semuanya gampang. Apapun yang ditinggalkan. Untung kalau hutang itu tidak diwariskan. Ya. Hutang itu tidak diwariskan. Hanya kalau yang punya hutang itu punya harta, hartanya untuk dulu gitu. Iya. Tapi misalnya yang meninggal itu nggak punya harta sama sekali, utangnya banyak, anak-anak secara fikih tidak wajib membayarkan. Iya, secara fikih tidak wajib membayarkan. Misalnya sing utang bojone jenengan utang, ngono lho. Mati sudah ninggal bodoh mau ninggal utang. Terus ana wong nagih, "Bu, bojomu kuwi utang aku sakmene jawab piye?" Lha kalau bojoku biyen gek utang, ya ngono lho, Nah, secara pikir begitu. Tapi dengan mau namanya istri yang solihah. Berarti anak yang solih. Tapi secara fikih hukumnya tidak wajib. Tapi kalau dia meninggalkan haknya itu yang untuk bahaya gitu. Nggak pergi dulu sebelum untuk bayar utang. Jelas ya? Ya begitu utang apapun. Enggak, iya, enggak.
Apa manah suamine utang nggo menghidupi bojone, utang ora duwe duit, bojone yang melarat sisan, terus piye jajal? Kalau kewajiban bayar kan menjadi berat gitu ya. Ya, itu tidak wajib membayar pada asalnya. Tapi kemudian punya harta banyak membayar berarti berbuat baik gitu ya. Maka kan ada tadi fikih, ada akhlak. Bisa jadi tidak wajib secara fikih tapi wajib secara akhlak. Kan itu memang tidak wajib secara fikih tapi wajib secara akhlak. Misalnya niku nggih. Contoh ini. Misalnya jenengan sering dolan ning omah kula. Ya dolan ning omah kula ku ya nggawa jeruk, ya nggawa roti, ya nggawa apa gitu. Apa-apa dibawa sering itu. Nggawa-nggawa itu sering. Kira-kira aku wajib balik nggak secara fikih? Tidak, kalau itu sedekah masa dikembalikan itu kembalikan gimana ya? Ya, tapi misalnya terus saya jenengan duwe atau jenengan sakit sisa ngantek suwe ya ngono kan ya. Buangatan mentohi wong ngono ya. Tapi kira-kira terus jenengan lapor polisi kulo niku ning omahe nggo terus ulangan mboten kan ya nggak ada hukumnya ngono toh. Nah, ya salahnya dhewe memang digalake terus ngerti wong paling. Iya. Jadi ada hukum fikih, ada hukum akhlak. Tapi secara akhlak juga banget kan. Kuyitum bidukiyatin ayu bi ahsana minha waruduha. Kalau kamu diberbuati baik oleh orang, maka kembalikan yang lebih baik. Nek cok tukang diteri dipunjung iwak teri ya kudune balesnya bandeng itu toh. Tapi minimal podo-podo iwak teri gitu. Ini namanya hukum akhlak. Ada yang ditanyakan, Bu? Masya Allah. Ini sampai majub nukson ya. Ada Ustadz yang Sampai mau majub bertanya Ustadz. nukson. Nanti kemudian teknis proses nanti akan menghitung proses-proses pertemuan berikutnya insya Allah. Monggo Bu. Silakan Ibu yang mau bertanya. Saya taat dari Ya. bawah, ya taat. Oh dari bawah, persilakan. Ada saudara perempuan saya meninggal dunia. Dia belum punya anak. Kemudian bapak kandungnya juga sudah meninggal. Lah ini suaminya dapat berapa atau siapa saja yang dapat? Oke, mayit berarti ya. Mayitnya perempuan ya Bu? Mayit perempuan. Perempuan. Saudara-saudaranya dia berapa? Saudara dia yang masih hidup ada saudaranya ya, saudaranya itu ada laki-laki yang masih hidup ada 3. 3. Laki-laki 3. Laki-laki 3. Perempuannya tidak ada. Saudara perempuan meninggal. Laki semua ya? Iya. Bapaknya sudah nggak ada. Bapaknya sudah tidak ada. Ibunya nggak ada. Ibunya tidak ada. Suami ada. Suami ada. Suami ada. Istri itu tidak kerja, jadi dia ikut usahanya suami, ikut membantu usahanya suami, tapi dia punya rumah warisan dari orang tua. Oh ya, kalau yang itu nanti teknis, jadi rumahnya yang dibagi atau gaji dia ketika menjadi membantu suaminya. Membantu suaminya kan ada gajinya. Kalau ngambil karyawan orang kan juga digaji toh. Ya, itu nanti uangnya nanti. Tapi teknisnya ini berarti suami mendapatkan separuh dari harta istrinya, kemudian saudara laki-lakinya asobah. Jadi asobahnya ke saudara laki-lakinya yang 3 orang itu. Ini Rasul masalahnya 2, kemudian suami mendapat 1, kemudian yang 1 dibagi 3. 1 dibagi keluarga 3, tinggal duitnya berapa? Ya. Duitnya 1 miliar boleh, 1 miliar dibagi 2. 500 juta. 500 juta berarti buat suaminya 500 juta. Kemudian saudara kandung bertiga juga 500 juta dibagi 3. 150, 125 berapa? Pentat ada waktu Pak. Nggih.
dulu istrinya itu punya rumah itu dulu punyanya hanya tanah. Kemudian dibangun rumah itu dengan suaminya itu. Gitu. Itu bisa dihitung kayak gitu ya. Jadi bisa dihitung, mungkin bisa dihargai harga tanahnya. Kemudian karena pembangunannya adalah punya suaminya, berarti ya tanahnya itu nanti yang diwaris berapa. Bisa di Kerto Aji tadi dipacok ke regane piro rumah situ kan gitu. Ketika kemudian yang mau memiliki kan bisa nyusui karena memang ada ahlul waris yang asoba adalah saudaranya, kakak atau adiknya dari mayit tersebut. Itu dia asobah dan suaminya hanya mendapatkan separuh dari harta istrinya. Begitu, Bu. Wallahu alam. Matur nuwun tadi. Sami-sami. Ada lagi? Namun cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di minggu ketiga bulan Oktober. Semoga tidak ada halangannya. Hari ini sebetulnya mau halangan, tapi tidak jadi. Dan luar biasa. Jadi memang kita yang merencanakan, Allah yang menentukan. 3 bulan, 4 bulan yang lalu, itu kita ada 6 ustadz itu menentukan hari ini itu mau pergi ke Wonosobo. Rapat apa gitu. Ternyata salah satu dari 6 orang itu hari ini istrinya masuk rumah sakit. Kadang-kadang terus nggak tahu ini alhamdulillah atau innalillah gitu. Tinggal yang mensikapi bagaimana gitu ya, Masya Allah. Ya sekian kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.